Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas atau saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun instansi lainnya, misalnya pemerintah, dan sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan tidak boleh berkaitan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba, perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, produsen makanan yang mengandung babi, dan lain-lain. Fungsi pasar modal. Secara umum, fungsi pasar modal terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua ada sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat ada sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima ada sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang keenam sebagai indikator perekonomian negara. Pelaku pasar modal. Kegiatan pasar modal berjalan dengan baik karena adanya pelaku-pelaku yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sehingga kegiatan pasar modal berjalan sebagaimana mestinya kita ketahui saat ini. Yang pertama itu ada perusahaan atau emiten, yang kedua ada investor. Investor memiliki peran sebagai penanaman modal untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Yang ketiga itu ada penyelenggara. Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Misi utamanya adalah menyediakan fasilitas pendukung perdagangan dan kemudian mengaturnya ke dalam sebuah pengaturan agar transaksi pasar modal berjalan dengan secara adil. Yang keempat itu ada manajer investasi, yang dikenal instrumen reksadana yang bertugas mengelola dana investasi yang diperoleh dari investor untuk digunakan dalam pasar modal guna mendapat keuntungan nantinya. Yang kelima itu ada pengawas. Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan pasar modal. Pengawas berada di bawah arahan Menteri Keuangan sehingga harus banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk pelaksanaan dan tanggung jawab. Yang keenam itu ada broker atau pialang. Broker atau pialang itu memiliki peran atau sebagai perantara dalam hal jual beli efek di pasar modal. Lembaga dalam pasar modal. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Badan Pengawas Pasar Modal sebelumnya berfungsi sebagai Badan Pelaksanaan Pasar Modal. BAPEPAM berkewajiban menetapkan berbagai aturan dan ketentuan sehingga pelaksanaan bursa efek berjalan baik, tertib, dan wajar. Yang kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Pasar perdana atau primary market adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek itu dijual melalui bursa efek. Yang ketiga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Lembaga penunjang dalam emisi obligasi merujuk pada entitas atau institusi yang terlibat dalam proses penerbitan dan penjualan obligasi. Peran mereka adalah memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk memfasilitasi transaksi obligasi tersebut. Yang keempat, ada lembaga penunjang pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, harga efek ditentukan oleh kurs efek yang bersangkutan. Artinya, harga efek ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran efek yang bersangkutan dalam bursa efek. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1-360 hari dari calon penanam dan pencari modal. Pasar uang syariah adalah pasar di mana surat berharga yang dikeluarkan untuk menempatkan atau peminjaman uang dalam jangka pendek diperdagangkan. Pasar ini efektif mengolah likuiditas dan dapat menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi pasar uang. Pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama,
mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kelima, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang keenam, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketujuh, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Kemudian instrumen pasar uang dan pasar modal. Instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar uang syariah. Salah satu instrumen yang digunakan dalam pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank. SIMA dapat digunakan sebagai alat investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana untuk memperoleh keuntungan, dan dapat juga digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan dana. Yang kedua, instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah, yaitu suku atau obligasi syariah, adalah bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek daripada utang. Yang kedua, reksadana syariah. Menurut UUPM dan peraturan pelaksanaannya, reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip pasar modal syariah. Dan yang ketiga, saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa pemegang saham terlibat dalam perusahaan. Mekanisme pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, mekanisme pasar modal. Mekanisme pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme perdagangan di pasar primer dan mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Di pasar perdana atau primer, saham atau obligasi pertama kali dijual kepada investor umum atau masyarakat luas. Proses penjualan ini dikenal sebagai penawaran umum perdana. Selanjutnya, setelah IPO, emiten dapat melakukan penawaran umum lagi dan menawarkan pemegang saham. Yang kedua, mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana sertifikat atau efek dijual setelah pasar perdana berakhir. Di pasar ini, efek dijual dengan harga kurs. Setelah pasar perdana, surat berharga dijual di pasar sekunder. Dari perspektif investor, pasar sekunder harus memiliki kemampuan untuk memastikan likuiditas efek. Mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang merujuk pada proses di mana institusi keuangan dan individu berpartisipasi dalam perdagangan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.